perjalanan ke London dan sekarang lagi di Bandara Internasional Yogyakarta. Udah di ruang tunggu, jalanannya masih 40 menit lagi ke Jakarta. Terus sambil nunggu mau nyicil kerjaan dulu, ini musim pendaftaran beasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang minta rekomendasi dosen. Aku sambil nunggu ya, daripada nanti telat aku siapin rekomendasi dulu buat mahasiswa. Sekarang siap-siap boarding ke Jakarta jam 9.29 on time karena pesawat jam 9. Biasa anak-anak pesawatnya kayak apa anjir baru sampai di Jakarta dan ini transitnya cukup lama. Sekarang baru jam 11, pesawat ke Londonnya jam 4:30. Mungkin nanti aku nyari tempat dulu buat kerja sambil aku cerita dikit tentang rencana ke London. See you. Udah ambil bagasi, terus mau check-in lagi di Emirates, tapi masih 5 jam lagi, jadi belum bisa check-in. Dan karena ini udah jam makan siang, akhirnya mutusin buat makan siang dulu. Menunya bakmi ini, karena lagi pengen yang anget-anget pedes gitu, biar perutnya nggak kembung. Oke. Ya, habis
Ini bakal check in. Oke, ini masih di ruang mau check in di Terminal 3. Tapi counter check innya belum buka karena penerbangannya masih di jam. Jadi aku sambil nunggu mungkin cerita dulu untuk perjalanan ini insya Allah mau ke London dalam rangka mengikuti workshop dari Essex University. Mungkin sedikit cerita backgroundnya. Jadi pada bulan Maret lalu, alhamdulillah aku udah dapat undangan gitu ya untuk mengikuti early career workshop. Biasanya ini workshop untuk memperkenalkan orang-orang yang masih S3 atau S3 dan ingin mengembangkan karirnya di dunia akademik. Ya, itu kaget juga awalnya dapat undangan karena aku nggak begitu kenal gitu ya sama yang undang namanya James Maddon. Dia itu penulis buku judulnya City in the Machine dan dia juga risetnya tentang teknologi digital, transformasi digital. Jadi cukup excited juga dapat undangan dan kalau aku baca blognya, dia mau bikin workshop judulnya Platform Without Borders. Dia pengen ngumpulin para akademisi-akademisi muda, terutama dari negara-negara dunia selatan untuk global. Dan kita akan diskusi, sharing-sharing informasi ilmu gitu ya. Nah, bikin artikel ilmiah, aku bikin proposal buku, bikin proposal riset, dan juga sharing-sharing tentang kesempatan hibah, tren gitu ya. Dan mungkin yang menarik juga temanya kita akan bahas gimana sih cara mempublikasikan hasil penelitian kita di luar dunia akademik yang menurut saya juga penting di sini. Nah, workshopnya nanti berjalan 2 hari dan kemarin waktu diminta kapan mau recapnya itu saya milih berangkat hari Senin aja karena bayangannya nanti biar nggak jet lag gitu, biar ada waktu istirahat sehari aja ya setelah nyampe di London ya. Mudah-mudahan acaranya lancar, penerbangan berjalan dengan lancar. Jadi aku mungkin terbang naik Emirates dan mungkin penerbangannya nyampe di London bisa 3 jam dan ada beberapa yang aku siapin biar nggak bosan di jalan, biar nggak mati gaya juga gitu ya karena ini penerbangan studi ya bareng belajar. Yang jelas tadi aku dari penerbangan dari Jogja Jakarta aku sih baca buku ini sebenarnya aku udah beli tahun lalu cuma belum sempat nggak punya waktu untuk baca. Ini judulnya Down to Earth, bukunya Bruno Latour. Menarik banget tadi di perjalanan sempat membaca sekitar 2/3. Sebenarnya ini buku terbit tahun 2018 ya. Dan di sini Bruno Latour menulis keresahan dia sebetulnya merespons terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika tahun 2016 gitu. Dan di situ dia menyebutkan ketika Donald Trump dengan keputusan-keputusannya dan semakin denial gitu ya, semakin menolak krisis iklim, misalnya dengan mundur dari kesepakatan Paris gitu ya. Nah, dia si Bruno Latour di sini menyebutkan kita udah masuk ke era yang namanya post politics. Artinya bagaimana politik global itu kayak udah nggak punya tujuan lagi. Nah, yang menarik di buku ini dia memperkenalkan satu konsep baru tentang namanya terrestrial sebagai aktor politik. Jadi dia menurutku pemikiran ini sejalan ya dengan pemikiran komunitas STARE. STARE itu komunitas yang STARE Indonesia itu komunitas yang kita bangun untuk saling belajar dan tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari bahwa dalam politik global itu manusia dan non manusia itu juga memiliki agensinya gitu. Nah, aku pikir ini sejalan dan mungkin nanti kalau ada kesempatan aku akan buat video juga tentang bahas gitu ini. Cuman ini bukunya udah mau habis gitu ya. So aku mikir nggak tahu sih nanti mungkin coba cari-cari buku lain kalau ada di toko buku. Sebenarnya sih
pengen coba nyari bukunya James Muldoon itu ya, aku belum sempat baca yang Feeding the Machine. Mungkin kalau ada mungkin bisa cari. Dan itu pun nanti aku lihat sesuai budget apa enggak. Atau kalau nggak nemu ya ya udahlah, apa namanya, aku nyicil kerjaan gitu ya dari kampus. Tadi ada beberapa rekomendasi mahasiswa yang belum aku selesaiin, terus ada beberapa undangan review artikel, persiapan kuliah. Terus ini juga karena aku seminggu bakal nggak di Jogja, artinya harus nyiapin juga beberapa materi untuk kuliah pengganti. Ada beberapa kuliah yang aku bikin asinkron, jadi aku bikin video kuliahnya, terus nanti mahasiswa bisa nonton dan berinteraksi di apa LMS gitu ya. Ya gitu sih paling. Semoga nggak mati gaya ya selama perjalanan ini. Soalnya tadi sempat pikir juga bakal lama dan ini sendiri di lain karena kemana bisa total ini dari 15 jam. Kayak gitu dulu. Terus sambil nunggu, aku mungkin aku bisa share lagi kalau udah selesai check-in. Thank you. Oke, udah selesai check-in. Sekarang mau langsung masuk aja karena masih ada antrian imigrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya lancar tanpa ada halangan. Semoga juga antrian di imigrasi dan semuanya lancar, amin. Udah selesai antri imigrasi, cepet banget soalnya tadi apa namanya, antrian imigrasinya pakai auto gate, jadi tinggal scan paspor aja. Nah sekarang ada waktu 2 jam, mungkin aku akan coba nyari tempat buat ngecas laptop, terus mungkin sambil nunggu nyicil kerja atau transfer video kali ya, karena ini memorinya udah mulai agak banyak. Aha, ada toko buku. Coba aku mau cari dulu tadi buku incaranku ada apa enggak. Let's see. Apa ya? Oke, aku matiin dulu ya. Nanti kalau ada buku aku share.
You might not put your arm up and around. Don't just want to get locked in. It's not a punch. Yeah, one punch. Yeah, you don't see it. That's the reason. They're pushing for 8 weight. You can win it all around in one punch. So I was watching a fight. This is like Mike Tyson against Francis Moore. And like, yeah. And you know the fight guy was dominating. You know what I'm saying? You don't take the time for like 5-6 months. And Tyson was getting I was like, oh, do you know what I mean? I was shot to one though. Let me see. I don't think he did a rematch to him. I don't think he rematched him at all. They didn't have a rematch. War with that guy? Yeah. Tyson? No, Tyson. Halo, alhamdulillah udah mendarat di airport London Gatwick. Terus sekarang lagi mau ke stasiun kereta buat ke penginapannya. Jadi ya arah stasiun kereta. Aku tadi pas mendarat beli lokal SIM card karena lumayan lokal SIM cardnya aku paling murah 25 pound harganya, itu buat 100 GB. Banyak banget sih, cuman nggak ada yang lebih murah lagi. Ya udahlah. Oke, ini dia. Ternyata ini kereta bandara, nggak langsung. Dodgy shell necklace that you'll never wear again? Check. A week's worth of dirty washing? Check. Sand in all the wrong places? Check. All the kids? Check, check, check. A fear of going back to work? Check. Ini tiketnya platform 4. Platform 4. Oke. Guided somewhere. Platform 4. You're gonna ring her up and we're like, sorry to announce that 23, 10:50 service to this is due to what do I say, ladies? Oke. Keretanya yang aku mau yang 9.15, masih 10 menit lagi ke arah Cambridge.
Soalnya cuma 1 kali naik kereta, nggak perlu transit. Oke, ini dia udah nyampe di stasiun terakhir tempat penginapannya, Finsbury Park. Agak jauh ke utara tadi, mulai dari Sungai Thames. Dan ini dekat sama Stadion Arsenal. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa coba jalan-jalan sekitarnya ya. Oke. Yeah, but they look at the marks, for example.
akhirnya sampai ini dia penginapan. Jadi aku perhatiin orang-orang di sini nggak begitu ngeliatin lampu merah sih kalau mau nyebrang. Jadi aku jadi ikut-ikutan deh. Nih tuh lihat nih. Nah, lampunya masih merah tapi udah pada nyebrang. Oke, jadi tadi aku udah nyampe di hotelnya. Cuman karena kepagian, nyampainya jam 10:30. Sementara check-innya itu baru bisa jam 3. Jadi aku mutusin buat jalan-jalan dulu aja keliling Finsbury Park. Kayak di sini tadi lihat ada masjid, ada stadion Arsenal juga, ada taman. Ini kayaknya sekarang aku mau jalan-jalan di taman dulu. Dan cuacanya juga mumpung cerah ya. Aku tadi udah beli wrap buat makan di taman, buat piknikan di taman. Oke. Ada hal yang menarik, Local Nature Reserve, Gillespie Park. Kita coba lihat taman. Semoga rame ya. Kok aku agak deg-degan masuknya. Oh, jadi tadi ini daerah di pinggir stasiun yang awalnya cuma didiemin aja. Ini rel kereta apinya. Terus sekarang jadi taman konservasi buat burung, kupu-kupu. Dan ini udah ada sejak tahun 80-an. Tapi kok agak jauh ya. Nah, yang di depan itu stasiun. Terus deket dari stasiun ini ada Masjid Finsbury Park. Tapi aku nggak tahu ini bisa masuk apa enggak ya. Kayaknya belum bisa deh. Atau ya mari kita lihat dulu aja ya. Ini dia masjidnya, gedung masjidnya. Bentuknya kayak apartemen. Cuman ada tulisan. Itu tulisannya di situ. Finsbury Park Mosque. Iya. Jadi tadi pas masuk yang konservasi alam itu, aku sempat deg-degan, soalnya kayaknya ada
homeless gitu di sekitar ya apa pintu masuk, dan pas aku jalan tuh sepi banget, jadi aku nggak sampai ke dalam. Katanya sih di dalam park tadi, konservasi tadi, ada kayak ekologi centernya gitu, tapi mungkin aku akan lebih pede kalau ada temennya kali ya. Sekarang aku cari park yang lebih gede aja, Finsbury Parknya. Kayaknya deket sih dari sini. It's okay. Cuacanya cerah banget hari ini, jadi harus dimaksimalin. Kalau kata orang Prancis, profiter bien de temps, kumpul cuman seminggu gitu, nggak lama, harus dimaksimalin waktu yang ada. Ini banyak banget toko-toko muslim ya, dari salon yang jualan daging, kebab, karena ini banyak daerah muslim kayaknya. Ikut nyebrang. Toko daging. Toko kebab. Banyak banget ya, tadi udah ada 3 apa 4. Oh, kayak alat-alat. Toko daging. Stripnya macam-macam, 3 pound atau sekitar 60 ribuan. Nah, ini dia park. Nyebrang dulu. Oke. Tuh ada kebab lagi. Terus sini ada Just Eat, kayak GoFood-nya gitu. Ya ampun. Ke parknya. Wow, banyak banget orang yang olahraga, piknik. Aku kayak mau nyari yang ada danaunya deh. Mana ya? Masih. Oh, ini masih lurus terus. Nanti ada playgroundnya. Oke. Mungkin aku matiin dulu ya. Nanti kalau udah deket playground aku nyalain lagi.
Cuacanya asik banget sih, cerah, matahari, nggak ada mendung, tapi suhunya tuh sekitar 70 sampai 18, jadi chilly banget. Apalagi kalau di kebun kayak gini, di taman gini, ada anginnya semilir gitu ya, enak banget buat duduk-duduk aja, baca buku, piknik. Nah ini playgroundnya, gede banget tempatnya, dan mainannya ada macem-macem. Oh, itu dia pintu masuk. Assalamualaikum. Oh ini apa ya? Kayak dari karet deh. Baunya kayak ban gitu loh, karet-karet ban mobil. Jadi biar kalau anak-anak jatuh itu nggak sakit. Coba muter dulu. Oh, ada bisa kesini juga. Masih luas. Di situ juga ada tuh depan playground. Aku mau cari tempat buat duduk-duduk. Bentar. Duduk sini kali ya. Bawah pohon rindang. Terus depannya playground. Bismillah, semoga nggak ada ulet bulu ataupun yang lain-lain. Permisi. Nah, ini baru jam 1, masih ada 2 jam sebelum check-in. Aku mau di sini dulu aja, santai. Untung tadi bawa buku, aku mau lanjutin baca buku. Terus tadi pas sarapan aku nggak habis, jadi aku minta dibungkusin wrap. Isinya telur sama hash brown. Aku udah bawa minum juga. Bisa bengong. Kasih lihat di atasnya ya. Nah, ini pemandangannya. Terus ada suara burung. Dengeran nggak? Asik banget. Hey squirrel. Hi. Bye bye.
Suki. The nature is here. Pas lagi baca ada squirrel nongol. Cuacanya enak banget, bikin ngantuk. Saking santainya, saking rileksnya. Ini juga banyak banget yang beraktivitas di sini. Kayaknya lagi ada anak-anak sekolahan ya, anak SMA. Kayak lagi gathering. Mungkin mau ada game bareng or do something party. Ada gurunya juga. Terus di situ danau. Aku mau ke danau lihat. Oh, ini danaunya daerah Pai. Taman ini udah dibangun dari tahun 1612. Jadi udah 400 tahun. Termasuk juga danaunya. Itu udah dari abad 16. Was there space in your coffin? No. Wasn't. So sorry. Kita lihat ya. Danau 400 tahun. Ini juga ada kafenya. Sini danau. Wow. Hai. Ada. Halo. Angsa bukan sih? Terus ada public toilet, jadi nggak usah khawatir. Ini ada perkumpulan ibu-ibu pada bawa stroller. Seru banget. Udah di taman. Women support women. Semangat. Akhirnya sudah dapat kamar. Dan ini lantai 5. Jadi pemandangannya rel kereta. Sini dia kamarnya. Tada. Alhamdulillah lumayan decent. Walaupun ini hitungannya bukan hotel ya, travel lodge.
kayak hotel. Oh wow, kamar mandinya mana ya? Aku nggak nemu saklarnya. Nanti aku cari. Oh ini kali. Nah, saklarnya masih kayak gini nih tuh. Oh, ada shower. Habis ini mau langsung mandi. Ini cukup friendly juga ya buat orang yang butuh bantuan di toilet. Kasur aman sih. TV, ada AC. Dan pemandangannya adalah Finsbury. Oke, itu dia perjalanan hari ini.